Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok B akan menjelaskan materi tentang peninggalan bersejarah dari Jepang yang masih ada di Indonesia. Mari kita lanjut ke video berikutnya untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Di sini Depi. Dan saya Semi. Nah, di sini kami akan menjelaskan peninggalan-peninggalan Jepang yang ada di Indonesia, yaitu Bandara Sugimanuru. Bandara Sugimanuru merupakan bandara kecil yang terletak di Pulau Muna, yaitu tempatnya di Sulawesi Tenggara. Bandara ini dibangun Jepang untuk kepentingan militer guna mendukung ekspansi Perang Pasifik, terutama di kawasan Laut Jawa dan Laut Banda. Bandara ini sempat terbengkalai pada masa Orde Baru dan kembali dimanfaatkan untuk penerbangan perintis yang dilayani oleh maskapai Merpati. Panjang runway bandara sekitar 750 meter dan lebarnya sekitar 23 meter. Meski kecil, bandara ini menjadi bandara terdekat untuk menuju ke Raha, kota terbesar di Pulau Muna. Nah, benar sekali Depi. Bandara ini juga berfungsi sebagai lahan parkir pesawat militer. Bandara ini juga sempat menjadi markas Jenderal Sekutu. Posisi dalam peta atlas persis di bawah kaki kiri Sulawesi. Begitu mendarat di sisi kanan, pertamanya bandara kecil istimewa untuk pesawat baling-baling. Penerbangan dengan pesawat hanya tersedia 1-2 kali sehari di Makassar. Ruang kedatangan dan keberangkatan tidak terlalu luas, namun interior, dalam luar. Tak lama hasil dari perbaikan untuk ke pusat kota yang ada di pesisir pulau perlu waktu 45-55 menit. Nah, di sini kami akan melanjut video tag yang kedua. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye. Salule Jami. Perkenalkan, nama saya Septiara Manurung. Dan saya Bintang. Nah, seperti yang di video tadi, orang Depi sudah menjelaskan tentang Bandara Sugimanuru. Dan sekarang kami akan menjelaskan peninggalan Jepang, yaitu Selokan Mataram. Nah, Selokan Mataram adalah kanal irigasi yang menghubungkan Tali Progo di barat dan Sungai Opak di timur. Selokan Mataram ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia, dan menjadi bagian dari jaringan saluran induk Mataram. Selokan Mataram dahulu dikenal dengan nama Kanal Yushiro dan mulai dibuka tahun 1944. Nah, Selokan Mataram memiliki panjang 30,8 km dan dibangun pada masa pendudukan Jepang. Jepang menggalakkan Romusa untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia ataupun untuk membangun sarana prasarana guna kepentingan perang Jepang melawan sekutu di Pasifik. Nah, kita akan lanjut ke fungsinya. Fungsinya ini merupakan cara sultan untuk menyelamatkan rakyatnya dari kekejaman Jepang yang menerapkan Romusa atau kerja paksa saat menjajah Indonesia dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Lanjut video berikutnya. Konnichiwa, saya Wan Aulia. Dan saya Siti Nabila. Nah, seperti yang dikatakan oleh Septiara dan Bintang yang tentang Selokan Mataram, kami di sini ingin melanjutkan peninggalan-peninggalan Jepang, yaitu bunker Jepang Talua. Nah, pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 di daerah Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi dan sekitarnya, dianggap sebagai daerah yang sangat strategis. Kota Bukit Tinggi ini sendiri kemudian dijadikan sebagai markas besar Angkatan Darat ke-25, Kekaisaran Jepang yang menguasai Pulau Sumatera untuk mendukung pertahanan daerah yang dianggap strategis ini di sekitar Bukit Tinggi. Maka dibangunlah berbagai jenis bangunan pertahanan dengan memanfaatkan tenaga kerja pribumi atau Romusa. Berdasarkan bentuk bangunannya, tempat ini dijadikan sebagai tempat perlindungan komando pertahanan di sekitar daerah Talua dengan asumsi karena tidak dapat
spy hole atau lubang menembak. Nah, betul sekali Rara. Bunker Jepang ini juga memiliki fungsi, yaitu sebagai tempat berlindung ketika dalam situs berperang. Bunker ini menjadi peninggalan lainnya setelah lubang Jepang Bukit Tinggi yang sudah dikenal secara nasional. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai salah satu situs cagar budaya nasional sejak 22 Juni 2010. Sesuai namanya, bunker ini terletak di Jorong Talua, Nagari Talua 4, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Situs ini dikelola oleh BP3 Batu Sangkar dengan bantuan masyarakat setempat. Nah, sekian. Terima kasih. Halo semua. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gilang Sadewa Alfatan. Saya Gary Plon Saragi. Saya Christian Sagala. Nah, sebelumnya teman kami telah membahas peninggalan Jepang mengenai bunker Jepang, dan kami di sini ingin membahas mengenai Bandar Udara Frans Kasepu. Bandar Udara Frans Kasepu yang terletak di Biak, di Papua, merupakan bandara terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 3.750 meter dan lebarnya mencapai 40 meter. Bandara Biak dibangun oleh Jepang pada tahun 1943 untuk pesawat tempur yang akan digunakan di Perang Pasifik kala itu. Bandara ini juga dibangun oleh Jepang sebagai batu loncatan untuk melancarkan serangan ke Australia. Nah, bandara ini menjadi pusat penerbangan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dan pada masa pembebasan Irian Barat. Landasan pacu yang masih digunakan saat ini merupakan peninggalan Belanda yang dibangun pada masa Perang Dunia Kedua. Sekian penjelasan kami tentang sejarah singkat Bandara Frans Kasepu. Lanjut ke video selanjutnya. Halo teman-teman, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman dan saya Ringgel Tarigan. Nah, materi kami yaitu mengenai Gua Klungkung. Seperti pembahasan sebelumnya mengenai peninggalan Jepang yang masih ada di Indonesia tentang Bandara Udara Frans Kasepu. Nah, sebelumnya apa itu Gua Klungkung? Gua Klungkung adalah gua Jepang yang ada di Indonesia, terletak di Kabupaten Klungkung, Bali. Gua ini dibentuk oleh bala tentara Jepang yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan musuh, yaitu tentara sekutu pada tahun 1941. Nah, benar sekali Salman. Ada 16 lubang cabang dengan kedalaman sekitar 14 meter dan ada 2 lubang cabang lagi yang tidak saling berhubungan. Dan konon katanya ada banyak tentara yang tewas di tempat tersebut. Di antaranya yaitu para warga sipil, tahanan yang ada di sana, dan juga tentara yang tidak kuat, tidak becus dalam melakukan tugasnya, akan dieksekusi mati di sana. Dan sekian materi kami tentang Gua Klungkung. Video selanjutnya akan dibahas teman kami. Nah, terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Denis Farelian Permana. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang peninggalan Jepang yang masih ada di Indonesia, teman-teman. Nah, sebelumnya teman saya dari awal sampai akhir yaitu Denriel dan Salman telah membahas Gua Klungkung yang bertepatan di Bali, teman-teman. Nah, di sini Denis akan membawakan sejarah singkat tentang Benteng Anoy Hitam ya, teman-teman. Nah, Benteng Anoy Hitam ini terdapat di mana sih? Benteng Anoy Hitam ini terdapat di Pulau Sabang, tepatnya di daerah Ujung Kerang, Kecamatan Sukamaju, berhadapan sebelah timur ke Samudra Pasifik, teman-teman. Nah, awal mula terbangunnya itu gimana sih? Nah, awal mula terbangunnya itu karena Jepang ingin berperang dengan Amerika yang dimana di tempat laut yaitu Laut Samudra Pasifik yang biasa kita kenal atau anak sejarah pasti tahu nih, nama perangnya adalah Perang Pasifik ya, teman-teman. Dan ya di situ kalian pasti tahu Jepang itu kalah dengan Amerika, teman-teman. Nah, akhirnya Jepang ini mundur gitu, balik dia, tetapi dengan perahu mereka. Nah, akhirnya mereka terdampar lah di sebuah pulau. Karena mereka ini tahu kalau mereka ini sedang di perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya mereka bertempatanlah di pulau tersebut dan menginaplah di sana. Nah,
karena kan di sana masih prajuritnya itu pada cerdas, dan di suatu tim itu ada seorang ahli strategi, ahli tembak, dan jenderal kapten, dan ya pasti mereka merencanakan sesuatu ya teman-teman. Nah, merencanakan apa? Yaitu dia membangun benteng Hanoi Hitam teman-teman, untuk berantisipasi atau berjaga-jaga mereka ya teman-teman. Nah, ternyata mereka membuat benteng Hanoi Hitam di atas bukit teman-teman. Nah, benteng Hanoi Hitam itu hanya lebar dan panjang 1,5 meter seperti tapal kuda ya teman-teman. Nah, walaupun lebar dan panjangnya hanya 1,5 meter, tetapi kan mereka membuat di atas bukit. Nah, bukitnya itu mereka gali dan mereka jadikan ruang ya teman-teman. Nah, begitulah awal mulanya terjadinya bangunan benteng Hanoi Hitam teman-teman. Nah, fungsi dari benteng Hanoi Hitam ini sendiri yaitu untuk menyimpan bahan senjata dan alat-alat senjata mereka ya teman-teman. Baru yang kedua sebagai tempat alat penyimpanan bahan makanan teman-teman. Dan yang ketiga yang paling terutama sebagai tempat perlindungan mereka untuk berjaga-jaga dari tentara Negara Kesatuan Republik Indonesia teman-teman. Nah, itulah penjelasan sejarah singkat dari benteng Hanoi Hitam dan fungsinya ya teman-teman. Dan bagi kalian yang telah menonton video kami, jangan lupa untuk agar lebih mencerna gitu ya teman-teman, agar bisa kalian menjadikan wawasan video ini. Nah, dan begitu saja video kali ini dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada kata yang kurang pas atau kata-kata yang belum pas gitu ya maksudnya tadi, dan mohon maaf. Dan ya, bye bye semuanya, terima kasih, dadah. Terima kasih yang telah menonton video penjelasan kami tentang materi yang kami bawakan, yaitu tentang peninggalan bersejarah milik Jepang yang masih ada di Indonesia. Dan terima kasih semuanya, see you.